dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Halo teman-temanku semua dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, malam dimanapun semua teman-temanku berada ya. Dan dalam video kali ini saya akan mengulas tentang biaya hidup di Jepang ya. Yang dimana video ini di request dari akun YouTube yang namanya Nini Setiawan teman-teman ya. Jadi Nini Setiawan ini meminta saya untuk membuatkan konten biaya hidup di Jepang dan juga pengaturan uangnya sampai ditabung teman-teman ya. Jadi sebelum kita masuk ke video biaya hidup di Jepang, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dimanapun berada ya. Dan sebelum masuk ke videonya, yang belum subscribe tolong juga di subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi lainnya ataupun video-video yang saya unggah nantinya teman-teman ya. Jadi video ini saya buat untuk menambahkan sedikit wawasan teman-teman semua yang ingin tahu ataupun juga untuk memberikan gambaran buat teman-teman yang ingin kerja ke Jepang teman-teman ya. Dan biaya hidup ini sebenarnya bisa disesuaikan dengan gaya hidup kita masing-masing ya. Misalnya kalau gaya hidup kita sederhana, otomatis biaya hidup yang kita perlukan itu akan jumlahnya lebih minim. Tetapi berbanding terbalik, jika gaya hidup kita tinggi ataupun ego kita tinggi, kita pengen jalan-jalan terus, kita pengen makan-makan terus, otomatis biaya hidup kalian tinggal dimanapun pastinya akan tinggi banget teman-teman ya. Biaya hidup yang saya ulas ini sesuai dengan biaya hidup yang saya jalani selama di Jepang teman-teman ya. Jadi saya ini masih stay di Jepang. Untuk hari ini saya masih stay di Jepang dan mungkin saya akan pulang lagi tahun depan teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke video, saya akan menjelaskan saya ini berada di daerah Ibaraki teman-teman ya. Yang dimana daerah Ibaraki ini harga-harga barang ataupun harga-harga sewa-sewa barang itu tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Jadi harganya sedang ya untuk daerah Ibaraki. Sebelum masuk kita ke video biaya hidup, jadi otomatis kita harus memperlihatkan dulu gaji kotor. Seandainya nih ya, saya berikan perumpamaan, saya mendapat gaji 25 juta rupiah. Ini sengaja saya rupiahkan semua dulu, biar teman-teman yang nantinya nonton, yang belum pernah ke Jepang, yang tidak terlalu paham dengan yen, tidak menjadi bingung ya, tidak sambil nonton sambil berpikir 15.000 yen, 20.000 yen itu berapa ya, biar nggak kayak gitu. Jadi semua di sini saya akan rupiahkan dulu biar teman-teman yang nonton lebih gampang, lebih mudah dipahami. Jadi gitu ya, bahasa saya jadinya lebih mudah dipahami. Misalnya di sini saya nggak terlalu banyak lembur dan di sini seumpama saya jam kerjanya juga biasa-biasa saja dan saya mendapat bulan ini misalnya 25 juta kotor. Ya, ini 25 juta rupiah ya, bukan yen ya. Jadi dari 25 juta rupiah ini kita akan kurangkan dulu dengan sewa kamar ataupun sewa apartemen ataupun kos dari perusahaan masing-masing. Jadi untuk sewanya ini beda-beda teman-temannya, nggak semua sama. Di tempat saya mungkin segini, tempat lain juga mungkin lebih mahal lagi sedikit ataupun lebih murah lagi sedikit. Jadi kayak gitu, tidak tergantung kemewahan apartemennya dan tidak tergantung berapa orang tinggal di apartemennya. Jadi harganya itu ditarik oleh majikan sendiri. Misalnya saya di kamar 3 orang, saya bayar 2.500.000. Dan bisa saja di tempat lain ada orang yang tinggal di kamar sendiri dengan fasilitas apartemen juga mewah, membayar lebih murah dari saya. Dan untuk saya sendiri, fasilitasnya seperti WiFi kita dapat di perusahaan, tapi untuk WiFi di tempat tinggal aja ya. Kalau kita keluar kita beli WiFi lagi gitu. Kita pakai WiFi pribadi. WiFi kita dapat, kita gas untuk makan, untuk masak kita sudah nggak beli, kita langsung difasilitasi oleh perusahaan seperti mesin cuci kayak gitu sudah difasilitasi sama perusahaan, juga listrik juga sudah difasilitasi perusahaan. Nah, seperti itulah fasilitas di rumah sewa saya yang ada di Jepang teman-teman ya. Jadi untuk gaji kotornya saya bilang dulu 25 juta rupiah kotor, dan kita akan potong di sini dengan biaya apartemen. Bilang saja apartemen saya 2.500.000 rupiah dan potong pajak. Nah, pajak ini terdiri dari misalnya asuransi kesehatan, pajak pensiunan atau nengking, gensen, pajak penduduk, ataupun pajak penghasilan. Nah, di sini teman-temannya pajaknya beda-beda teman-teman. Jadi kalau kalian baru masuk magang kerja di Jepang tahun pertama, itu otomatis pajak kalian akan lebih murah daripada orang yang sudah tahun kedua dan tahun ketiga. Pengalaman saya, tahun pertama bayar pajak cuman 500.000 rupiah. Itu sudah global. Dan begitu masuk ke tahap kedua, otomatis pajak kalian akan meningkat. Nah, tahap ketiga juga akan meningkat. Bisa dari tahun pertama yang bayar pajak cuma 500.000, tahun kedua kalian sudah bayar pajak sekitar 2 juta ataupun 2,5 juta. Dan tahun ketiga kalian akan bayar pajak sekitar 3 juta sampai dengan 5 juta. Itu tergantung ya, tergantung tanggungan kita di rumah. Nah, misalnya saya contohkan seperti saya seorang diri berada di dalam kartu keluarga, tidak ada orang tua, tidak ada saudara.
Kenapa tidak ada orang tua? Karena orang tua saya sebelumnya, mohon maaf, sudah meninggal dan saya tidak punya saudara satu orang pun. Dan jadinya di kartu keluarga kita akan terlihat kita tidak punya tanggungan keluarga di Indonesia. Otomatis pajak saya akan saya dapatkan di sini akan bayarnya lebih mahal daripada pajak orang-orang yang memiliki tanggungan di Indonesia. Dan beberapa pajak ini bisa dicairkan, nanti saya akan beri penjelasannya di bawah, jangan di skip dulu videonya. Kita bahas dulu tentang biaya hidup dan pengaturan uang sampai ditabung. Kita masuk ulang, gaji kotor misalnya dapat 25 juta, kita potong sewa apartemen misalnya 2.500.000 dan kita potong tentang potongan pajak. Nah, pajak ini kita globalkan saja, pajaknya ini sekitar 4 juta. Dan dari potongan apartemen dan pajak ini, gaji kita sudah terpotong sekitar 6.500.000 atau sampai 7 juta selama 1 bulan. Itulah gaji potongan saya selama 1 bulan di Jepang ya. Jadi gaji saya yang saya terima, misalnya saya dapat gaji 25 juta, setelah dipotong dari sewa apartemen dan potongan pajaknya, saya menerima sekitar 18.500.000. Nah, misalnya kayak gitu. Dan dari 18.500.000 yang saya terima di dalam amplop ini, barulah kita akan kurangkan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Untuk mengetahui biaya hidup di Jepang, otomatis kita harus mengulas tuntas tentang kebutuhan sehari-hari seperti beras, lauk pauk, dan juga wifi. Kita perlu jalan-jalan, kita perlu wifi. Kita nggak mungkin bisa jalan-jalan tanpa wifi. Misalnya kita mencari jadwal kereta biar kita nggak bingung. Misalnya kita mencari arah tujuan, ataupun kita pengen ke lokasi yang kita belum pernah kunjungi. Nah, kalau tanpa wifi kita akan bingung, kita akan nyasar. Makanya wifi ini sangat penting banget untuk pekerja-pekerja di Jepang. Jadi ini masuk kebutuhan pokok teman-teman ya. Dan masalah wifi-nya kita bisa tentukan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Misalnya 1 bulan cukup nggak 20 giga. Nah, untuk penjualan wifi-nya di Jepang ini misalnya kayak gini teman-teman ya. Bayarnya per tahun, misalnya bayarnya sekitar 2.600.000 ataupun 2.800.000 dan mendapat kuota bulanan itu sekitar 20 giga. Itu bayar 1 kali selama 1 tahun. Dan kalau seandainya tidak cukup teman-teman ya, teman-teman bisa mesen wifi pocket yang dengan kuota masuk per bulan sekitar 100 giga. Dan bayarnya ini per bulan sekitar Rp500.000. Untuk berasnya di Jepang 30 kilonya, 30 kilogram, itu harganya sekitar 900.000 sampai 1 juta rupiah teman-teman. Dan untuk lauk pauk, misalnya untuk lauk pauknya aja biasanya saya beli sendiri itu 1.500.000. Dan kadang-kadang kalau di saat bumbu habis misalnya, itu bisa sampai 2 juta untuk lauk pauknya teman-teman ya. Jadi untuk lauk pauknya untuk makan sendiri, kadang-kadang kalau untuk lauknya saja itu hanya sekitar 1.500.000 sudah cukup. Itu sudah lumayan, sudah makan enak, sayur, daging juga sudah dapat. Dan kalau seandainya bumbunya habis, kebetulan habis semua, kadang-kadang tambahannya paling cuma nambah lagi 500.000. Jadi untuk lauk-lauknya sebulan kurang lebih sekitar 1.500.000 sampai dengan 2 juta rupiah teman-teman ya. Dan untuk para perokok, untuk harga rokok di Jepang itu per paknya yang isi 10 bungkus, bilang saja rokok Marlboro itu harga per paknya sekitar 700.000 sampai dengan 800.000 teman-teman ya. Kalau di saat kurs lagi rendah itu harga rokoknya per pak yang isi 10 bungkus itu sekitar 700.000 sekian, dan di saat kurs lagi tinggi itu harga rokok per paknya yang isi 10 bungkus itu kurang lebih sekitar 800.000 teman-teman. Dan untuk perlengkapan kamar mandi misalnya kayak sabun, odol, sikat gigi ataupun rinso ataupun sabun cuci ataupun pewangi itu kurang lebihnya sekitar 1 bulannya saya habiskan sekitar 200.000 sampai dengan 300.000 teman-teman ya. Itu nyucinya kadang-kadang sudah 2 hari sekali teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti itulah untuk pengeluaran biaya hidup kita di Jepang selama 1 bulan, baik dari kebutuhan sehari-hari dan juga uang tambahan seperti uang rokok teman-teman ya. Jadi untuk sebulannya itu kurang lebih saya menghabiskan uang itu kurang lebih sekitar 3.500.000 sampai dengan 4 juta lebih sedikit ya. Jadi kurang lebihnya segitulah teman-teman ya. Dan itu berarti keperluan wajib kita selama 1 bulan kita sudah mencapai 10 juta rupiah teman-teman ya. Untuk keperluan wajib seperti sewa kamar dan juga potongan pajak dan juga wifi dan juga beras dan juga lauk. Nah itu baru 5 macam, belum uang jalan-jalan. Jadi untuk potongan kebutuhan sehari-hari dan juga potongan gajinya untuk 1 bulan kita sudah lihat sebesar 10 juta rupiah. Dan dari 25 juta kotor ini kalau kita kurangkan dengan 10 juta rupiah maka hasilnya kan sudah 15 juta rupiah. Kita sekarang sudah mendapatkan biaya hidup di Jepang itu berapa selama 1 bulan. Dan kita sekarang akan masuk ke pengaturan
uang dan sampai ditabung. Terpenting dalam mengatur uang ataupun menabung uang di sini adalah niat kita sendiri, teman-teman ya. Nah, jika ingin punya tabungan yang banyak, maka kurangi jalan-jalan ataupun uang jalan-jalannya dalam selama sebulan itu, teman-teman ya. Dan uang jalan-jalannya itu sebaiknya dijadwalkan. Misalnya satu bulan teman-teman ingin habisnya cuma 3 juta doang untuk jalan-jalan, jadi jangan sampai melebihi dari 3 juta itu, teman-teman. Otomatis kalian sudah bisa mengatur uang dan kita sudah bisa menabung berapa-berapa, teman-teman ya. Tapi kalau kita egonya tinggi, kita pengen keluar terus, pengen jalan-jalan terus seperti omongan saya tadi, ya otomatis kita biaya hidupnya juga lebih tinggi. Dan untuk masalah pengiriman uang, teman-teman ya, di sini akan saya berikan penjelasan sedikit biar kalian tidak salah paham. Jadi saran saya untuk uang keluarga dengan uang pribadi itu ditempatkan terpisah, dalam artian ATM yang satu menuju ke keluarga, ATM satu menuju ke uang pribadi, ke Indonesia, ke ATM pribadi. Dan ATM pribadi ini yang ada di Indonesia ini kita bawa ke Jepang. Dan kita jangan lupa membuat M-Banking. M-Banking ini tujuannya kenapa? Sewaktu-waktu keluarga Anda butuh uang dengan cara terdesak ataupun mendesak ataupun mendadak. Jadi kita bisa melakukan transaksi melalui handphone. Kita bisa memecah uang kita yang ada di ATM pribadi yang ada di Indonesia. Kita bisa langsung kontrol untuk pentransferannya melalui HP ke ATM ke keluarga. Nah, itulah tujuannya M-Banking. Dan kenapa saya tidak menyarankan uangnya semua di-klop ke ATM pribadi? Kenapa juga tidak di-klop kirim ke ATM keluarga saja? Kenapa buat dua? Nah, begini teman-teman, penjelasan saya seperti ini. Jangan di-skip dulu, ini penting banget. Yang pertama, kenapa tidak semuanya dikirim ke keluarga? Karena kita untuk antisipasi uang kita biar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Dan kenapa juga saya tidak menganjurkan semua uang dikirim ke ATM pribadi saja, padahal kita sudah punya M-Banking. Yang dimana M-Banking ini sudah bisa membantu kita mengirim uang dari ATM pribadi kita ke ATM keluarga di saat keluarga membutuhkan uang. Kenapa kita pecah? Jadi jawabannya, selama kalian kerja di Jepang, kalian akan kena pajak pensiunan ataupun yang disebut dengan pajak Nenking, teman-teman. Dan pajak Gensen. Gensen ini terdiri dari pajak pendapatan, pajak penduduk, nah seperti kayak gitu. Dan semua pajak ini bisa kita cairkan setelah Anda pulang ke Indonesia, dalam kurung pajak Nenking. Ini kita cairkan setelah Anda pulang ke Indonesia. Dan pajak Gensen kita bisa cairkan sebelum Anda pulang ke Indonesia, teman-teman ya. Dan untuk pencairannya ini, teman-teman ya, memerlukan dokumen-dokumen penting seperti ini, teman-teman. KK, KTP, paspor, ATM pribadi, buku Nenking. Buku Nenking ini warnanya biru, kertas Gensen yang kita terima setiap tahun dari Kaisa, teman-teman. Ini jangan sampai hilang. Kertas Gensen ini penting banget untuk mencairkan Gensen kita sebelum kita pulang ke Indonesia. Dan buku Nenking yang biru ini juga jangan sampai hilang, teman-teman. Ini penting banget. Dan ada juga yang tidak kalah penting di sini adalah bukti transfer uang ke kartu ATM keluarga yang ada di Indonesia. Nah, makanya di sini saya anjurkan satu buat pengiriman ke ATM pribadi dan yang satunya ini pengiriman uang menuju ke ATM keluarga. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itulah saya mengatur uang di Jepang, teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman juga bisa mengatur uang dengan baik, dan kalau bisa hindarilah perjudian, karena perjudian itu membuat masa depan kita tidak karuan, teman-teman ya. Memang banyak orang bilang main judi auto kaya, tapi belum tentu pasti itu, teman-teman. Yang pasti itu main judi masa depan auto sengsara, teman-teman. Jadi kalau bisa hindarilah perjudian dan kembalilah ke jalan yang benar, teman-teman ya. Dan ingat kembali, tujuan kita ke Jepang itu untuk apa? Apakah untuk membeli tanah di rumah ataupun ingin membanggakan keluarga, seperti membangunkan rumah orang tua, ataupun ingin membelikan perkebunan buat keluarga ataupun buat masa depan kita sendiri. Ingat itu semua. Jadi saya rasa kalau kita mengingat itu semua, saya rasa kita akan kasihan kepada uang kita sendiri untuk kita gunakan berpoya-poya seperti dalam bermain judi, teman-teman ya. Dan soalnya judi di Jepang ini marak sekali, teman-teman. Baik judi lokal yang memang ada di Jepang seperti pachinko ataupun main slot, dan juga memang judi yang selalu yang dibawa oleh pekerja-pekerja migran seperti kita. Misalnya kita ngumpul, kita main kartu, kita ngumpul, kita main batu kocok. Nah, kayak gitu, teman-teman ya. Itu ada di Jepang, teman-teman ya. Jadi kalau bisa hindarilah perjudian tersebut biar tidak pulang hanya sekedar membawa penyesalan. Pulanglah Anda membawa uang yang banyak dan banggakanlah keluarga Anda ketika Anda pulang. Dan oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itulah penjelasan saya dalam video ini tentang biaya hidup di Jepang dan juga cara mengatur uang di Jepang yang di-request dari Nini Setiawan, teman-teman ya. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dimanapun berada. Dan yang belum subscribe, saya mohon subscribe dulu videonya biar tidak ketinggalan informasi lainnya. Dan juga silahkan like dan komen, teman-teman ya. Apabila ingin ada hal yang ditanyakan, silahkan
tuliskan komentar Anda di kolom deskripsi di bawah sini, dan saya akan membalas satu persatu sesuai dengan pertanyaan Anda, sesuai dengan pengalaman yang saya tahu. Oke teman-teman, dan saya akhiri dulu videonya sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain waktu, dan nanti juga saya akan membahas tentang gaji terkecil yang saya dapat dalam tahun ini teman-teman ya. Pokoknya bikin nangis teman-teman, bikin pengen pulang ke Indonesia. Oke teman-teman, see you next time. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.